Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini saya Lydia Monica Putri dengan NIM 07 akan menyampaikan jawaban ujian tengah semester dan berbagi informasi mengenai governansi digital. Yang pertama, mengenai digital. Hal ini saya kutip berdasarkan penelitian Garen Bell dan Jim Camel pada tahun 2007 mengenai mereka menunjukkan bahwasannya ingatan manusia ini bisa salah dan memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, para peneliti terus melakukan pengembangan untuk bisa mendapatkan sistem yang dapat merekam komunikasi, dokumen, gambar, dan video secara otomatis, menyimpan semuanya dalam arsip yang mudah dicari. Hal inilah yang kemudian disebut dengan digital. Jadi teman-teman, selain itu, digital ini juga pasti kalian sering dengar kait eratannya dengan angka 1 dan 0. Hal ini karena pada dasarnya digital itu berasal dari kata digitus, yaitu bahasa Yunani, yaitu angka 1 dan 0. Oleh karena itu, digital juga erat kaitannya dengan komputerisasi karena angka-angka pada komputerisasi itu juga termasuk angka 1 dan juga 0. Selanjutnya, pada penelitiannya juga, Gordon Bell dan Jim Camel pada tahun 2007 mulai berpikir bahwasannya pengembangan kapasitas ini perlu untuk terus dilakukan. Karena dengan hal tersebut, maka akan terus terjadi pematangan dunia digital yang pada akhirnya akan meningkatkan skala aktivitas individu. Hal ini juga selaras dengan pendapat Harrington pada tahun 2010, Estes APC pada tahun 2013, World Commission on Environment and Development pada tahun 1987. Hal ini juga ditunjukkan pada data tersebut. Kita dapat melihat bahwasannya pada data ini yang saya kutip melalui jurnal milik Garen Bell dan juga Jim Camel pada tahun 2007 menunjukkan bahwasannya terus dilakukan peningkatan kapasitas menjadi miliaran byte. Misalnya saja sistem digital pada sebuah alat digital seperti komputer, handphone, laptop, notebook, dan lain sebagainya. Pada iPhone misalnya, dari yang sebelumnya ratusan gigabyte, saat ini menjadi 1 terabyte. Karena apa? Karena terus dilakukan pengembangan tersebut melalui cloud dan lain sebagainya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai yang kedua, yaitu governansi digital. Jadi, governansi digital itu dapat didefinisikan sebagai sistem yang dapat membantu untuk menetapkan saluran kewenangan dalam hal akuntabilitas, peran, dan pengambilan keputusan. Hal ini, akuntabilitas dimaksudkan kepada bagaimana pemerintah itu hadir baik melalui internet, website, maupun media sosial melakukan penerbitan untuk menunjukkan akuntabilitas mereka. Misalnya saja, contoh di sini. BPK RI memiliki website, di mana pada website tersebut mereka menerbitkan akuntabilitas kinerja mereka pada terbitan-terbitan berdasarkan tahunnya. Tentu hal ini juga akan memberikan peran kepada masyarakat untuk melihat informasi maupun peran aktif termasuk kepada pengambilan keputusan pemerintah itu sendiri, sebagaimana Lena menyebutkan pada tahun 2020. Selain itu, dari governansi digital yang terus meningkat pada penerapannya sendiri di Indonesia, menunjukkan bahwasanya berdasarkan hasil yang diterbitkan oleh PBB pada tahun 2022, Indonesia mengalami peningkatan peringkat, yaitu pada peringkat 77. Hal ini tentu meningkat pada tahun sebelumnya. Kenapa? Karena sistem governansi digital yang diterapkan pada pemerintah Indonesia tentu juga akan berkorelasi pada peningkatan peringkat e-government. Selanjutnya, yang ketiga, kita akan membahas kenapa sih governansi digital ini masih diperlukan di masa sekarang. Jadi, teman-teman, governansi digital ini masih diperlukan karena ada sebuah problem dan juga opportunity atau peluang. Problem di sini karena
Saat ini masyarakat Indonesia secara keseluruhan berada pada era revolusi 4.0 dan juga sebelumnya kita telah merasakan masa-masa pandemi yang beriringan di mana di situ terdapat minim interaksi dan juga penggunaan teknologi. Hal itulah yang membuat kita masyarakat Indonesia mulai terbiasa dengan berbagai kemudahan. Kemudian masyarakat Indonesia mulai berpikir bagaimana kalau misalnya segala pengurusan itu dapat dilakukan dengan cepat, efektif, dan efisien, termasuk pada pelayanan yang dilakukan oleh organisasi publik. Oleh karena itu, respon pemerintah itu sangat penting. Perlu adanya governance digital ini untuk merespon hal-hal tersebut, apalagi diiringi data yang diterbitkan oleh sumber Hootsuite pada tahun 2020, bahwasanya populasi di Indonesia itu secara total sebanyak 272 million yang menggunakan mobile phone connection sebanyak 338 million. Jadi hal itu dapat dijadikan peluang yang seiring bersama penggunaan governance digital agar dapat memudahkan penyebar luasan informasi dan juga pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu hal ini menjadi perlu dan penting di masa sekarang. Selanjutnya teman-teman, di samping itu ternyata pentingnya governance digital di masa sekarang tidak berhenti dengan hal-hal tersebut saja loh. Ternyata antara lain juga dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Jadi dapat meningkatkan pelayanan bagi masyarakat. Hal ini karena dulunya nih sebelum adanya penerapan digital governance, pemerintah itu melakukan pelayanan secara manual. Hal ini tentu sangat merepotkan, berbelit-belit, tidak efisien waktu dan juga biaya karena masyarakat yang membutuhkan informasi maupun pelayanan publik harus datang ke kantor A, B, C sesuai kebutuhan pelayanan yang mereka butuhkan. Sedangkan jika menggunakan digital governance, maka masyarakat dapat lebih mudah dengan genggaman tangannya dengan menggunakan internet dan menggunakan smartphone misalnya, mereka dapat mendapat pelayanan publik dan juga informasi yang diperlukan dengan tidak perlu sesusah sebelumnya. Oleh karena itu menjadi perlu. Selanjutnya, dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas. Hal ini disampaikan oleh Gracia and Casalio Ariono pada tahun 2015, bahwasanya melalui online tracking itu menjadi mudah untuk diakses oleh masyarakat. Transparansi dan akuntabilitas itu merata dapat diakses oleh masyarakat. Masyarakat bisa mendapatkan semua informasi tersebut. Misalnya saja pada pemerintah, BPKRI yang sebelumnya saya sampaikan, dengan websitenya melakukan terbitan-terbitan akuntabilitas kinerja untuk transparansi juga. Selanjutnya efisiensi. Jadi perlu nih governance digital di masa sekarang karena dapat menghemat biaya baik untuk masyarakat maupun internal organisasi publik. Ini pada masyarakat, misalnya masyarakat itu tidak perlu datang, berarti masyarakat tidak perlu mengeluarkan banyak biaya transportasi untuk menuju ke kantor pelayanan tersebut, dan juga efisiensi waktu dan efisiensi biaya-biaya administratif yang sangat erat dengan penyelewengan. Jadi di sini perlu juga karena dapat memudahkan meminimalisasi hal-hal tersebut. Selanjutnya efisiensi di bagian internal organisasi publik karena yang dulunya misal menggunakan arsip-arsip kertas yang bertumpuk yang tentunya tidak efisien, ketika ingin mencari juga sulit, hal itu tidak efisien waktu dan juga kurang ramah lingkungan. Sedangkan ketika menggunakan governance digital menjadi lebih mudah, menjadi efisien waktu dan efisiensi biaya juga. Selanjutnya hal itu juga selaras dengan pendapat Jenny Huang dan Kardec pada tahun 2017 karena digital governance ini dilakukan secara online, makanya dapat memberikan kemudahan-kemudahan tersebut dalam hal efisiensi terutama. Selanjutnya juga dapat memudahkan tata kelola digital untuk hubungan masyarakat teman-teman. Hal ini sesuai dengan pendapat Bannister and Connolly pada tahun 2014, di mana platform governance digital ini dapat menghadirkan entitas yang mampu melibatkan publik atau mendapatkan kepercayaan mereka. Kenapa? Karena masyarakat lebih mudah berkomunikasi dengan pemerintahnya, lebih mengetahui akuntabilitas datanya, jadi tidak lebih mudah berprasangka buruk misalnya melalui website-website informasi dan publikasi EPPID lainnya. Selanjutnya masyarakat ini
juga lebih mudah diberdayakan. Kenapa? Karena dengan penyebarluasan informasi dengan penggunaan governance digital, masyarakat lebih banyak mengetahui informasi dan fakta-fakta mengenai pemerintahan Indonesia sendiri, sehingga lebih mudah untuk memberdayakannya. Selanjutnya, yang keempat, mengenai penerapan governance digital di Indonesia. Jadi, governance digital di Indonesia ini sebenarnya sudah banyak diterapkan dan digunakan, baik itu oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hal ini dapat kita lihat dengan tata kelolanya dalam penyelenggaraan maupun pelayanan publiknya yang dilakukan secara digital, baik melalui aplikasi, website, maupun media sosial. Di sini saya mengambil contoh pada pemerintah Provinsi Lampung yang hadir secara digital. Yang pertama, pemerintah Provinsi Lampung hadir secara digital menggunakan aplikasi. Pemerintah Provinsi Lampung meluncurkan beberapa aplikasi, misalnya saja aplikasi Sikap Lampung. Aplikasi Sikap Lampung ini digunakan untuk absen-absen dan juga berbagai kegiatan PNS yang berlokasi di Provinsi Lampung. Selanjutnya untuk aplikasi Galeri Sikam sendiri, yaitu berkaitan untuk informasi-informasi publikasi IKM. Selanjutnya juga aplikasi SIMKI Mobile ini memberikan informasi tujuannya kepada masyarakat terkait jaringan-jaringan di sekitarnya. Selanjutnya ada aplikasi Si Gajah Lampung. Aplikasi Si Gajah Lampung ini memberikan informasi terutama berusaha menghubungkan antara masyarakat dan juga si penyedia, masyarakat yang mencari pekerjaan, pelatihan, dan juga magang, dan disalurkan kepada instansi maupun unit-unit lainnya yang dapat memberikan lowongan untuk hal tersebut. Selanjutnya ada aplikasi Sibadu. Jadi aplikasi Sibadu ini memiliki 3 sektor yang terlibat, yaitu pemerintah, masyarakat, dan juga UMKM dan juga koperasi. Jadi UMKM dan koperasi ini harus mendata dan mendaftarkan baik UMKM maupun koperasinya yang sudah terverifikasi, dan selanjutnya hal itu dapat menjadi informasi untuk masyarakat. Selanjutnya, hal itu data-data yang sudah terhimpun dapat dijadikan oleh pemerintah dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada aplikasi Sigap. Sigap ini memberikan informasi seputar harga-harga terkini di Provinsi Lampung. Selanjutnya juga ada aplikasi PPID Lampung. Nah, aplikasi PPID Lampung ini memberikan informasi dan juga seputar layanan pengajuan dan juga penyampaian informasi publik. Dan teman-teman, lebih bagusnya lagi aplikasi-aplikasi ini terintegrasi semuanya dalam satu website pemerintah, yaitu website dengan alamat lampungprof.go.id. Hal ini merupakan website official pemerintah Provinsi Lampung yang memiliki statistik kunjungan dengan total pengunjung dari awal terbit sampai sekarang itu sebanyak 15 juta lebih, dengan rata-rata hari ini 221, bulan ini 13.000 lebih, dan tahun ini 100.000 lebih. Dan teman-teman, jika kita mau mengkaji lebih dalam lagi dengan menggunakan analisis web wall, kita dapat melihat nih seberapa telah mumpuni atau telah bagusnya aplikasi yang berusaha dikembangkan oleh pemerintah agar hadirnya ini lebih optimal, baik dari segi usability, information, dan juga service. Yang pertama dari segi usability quality. Menurut hasil pengkajian saya, website ini mudah untuk dioperasikan, mudah dinavigasikan, dan juga tidak tersesat. Karena apa? Karena ketika saya mengeklik misalnya menu pelayanan publik dengan icon di samping, langsung akan tertuju spesifiknya pelayanan publik apa saja yang disediakan. Kemudian ketika saya lebih spesifik lagi mengklik, saya akan langsung tertuju pada halaman tersebut tanpa membuka banyak tab-tab yang membuat saya tersesat dan membingungkan. Selanjutnya, interaksi ini dapat memberi kejelasan kepada saya dan mudah untuk dimengerti. Yang kedua, mengenai kajian information quality, menurut saya tampilannya menarik, tidak terlalu mencolok. Karena menurut saya jika mencolok itu akan mengganggu penglihatan dan menjadi risih. Selanjutnya, formatnya juga tepat, karena format website ini pada penulisannya sudah tepat, font-font hurufnya,
tata letak daftar menunya, dan juga ini tepat untuk tipe-tipe pemerintah provinsi karena jika di-scroll lagi ke bawah, ternyata website ini juga terintegrasi dengan alamat-alamat website dari setiap pemerintah kabupaten yang ada di Provinsi Lampung. Selain itu, situs ini juga tentunya memberikan informasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dengan adanya berbagai menu di samping pelayanan publik. Selanjutnya, dari segi search interaction quality yang ketiga, yaitu menurut saya situs ini sangat bagus karena ada kontak call center yang jelas tertera, dan jika mau scroll di bawah, situs ini langsung menghubungkan kepada sosial media yaitu YouTube, Twitter, Facebook, dan juga official Instagram mereka. Sehingga hal ini dapat memudahkan dan interaksi komunikasi saya dengan pemilik situs tersebut. Selanjutnya, ternyata pemerintah Provinsi Lampung juga hadir secara digital melalui sosial media. Yang pertama adalah Instagram. Instagramnya itu dengan nama akun @ppid.pemprov.lampung dengan follower sebanyak 8.000 lebih dengan jumlah postingan 279 dengan rata-rata postingan per hari 8, per minggunya 56, dan rata-rata per bulannya 240. Hal ini saya analisis dengan menggunakan tools analisa. Selain itu juga ada sosial media YouTube. Nama akunnya adalah Pemerintah Provinsi Lampung dengan follower 1,91 ribu dengan rata-rata postingan 0,14, rata-rata per minggunya hanya 1, dan per bulannya 1,83. Jadi pemerintah Provinsi Lampung hadir secara digital ini masih memiliki keterbatasan, terutama di sosial media YouTube-nya ini masih kurang up to date dalam memberikan postingan-postingan. Tapi sudah berusaha menurut saya dengan adanya akun tersebut. Hal ini juga sama pada Twitter-nya juga kurang up to date karena followersnya juga masih rendah sebanyak 77 dengan nama akun Pemprov Lampung. Hal ini saya analisa dengan menggunakan tools follower Wong. Selanjutnya teman-teman, yang kelima kita akan membahas, atau lebih tepatnya saya akan menceritakan pengalaman pribadi menggunakan pelayanan publik di Indonesia yang berbasis governance digital. Jadi saya itu pernah menggunakan pelayanan publik yang berbasis governance digital, ada 3. Yang pertama JKN Mobile, EPPID BPKRI Pusat, dan juga Peduli Lindungi. Pengalaman saya menggunakan JKN Mobile pada saat itu saya sebagai perantau mahasiswa luar Pulau Jawa yang tidak memiliki kerabat, dan saya diharuskan persyaratannya di mana vaskes utamanya harus berganti ke vaskes Klinik Pratama Sudirman. Tentu awalnya membuat saya bingung, namun ternyata setelah diarahkan untuk pertama kalinya saya memiliki pengetahuan dan wawasan mengenai digital governance dengan adanya aplikasi JKN Mobile yang pertama kali saya gunakan. Tentu hal ini menurut saya memberikan kemudahan karena saya tentu saja pada saat itu belum memiliki wawasan vaskes itu apa, dan selanjutnya yang ada di Purwokerto apa, saya seharusnya mengajukannya kemana, dan lain sebagainya. Tapi dengan arahan adanya aplikasi ini dan dapat dipelajari, ada informasi melalui berbagai situs web infonya, tutorialnya, saya dapat mendapatkan pelayanannya dengan mudah, dan menurut saya menunya lebih mudah dipelajari, tidak membuat saya tersesat, dan sangat memudahkan dalam pelayanan tersebut. Selanjutnya saya pernah juga menggunakan aplikasi EPPID BPKRI Pusat, di mana EPPID ini memberikan pelayanan berbasis layanan pengajuan dan juga penyampaian informasi publik. Pada saat itu saya mengajukan informasi publik yang saya ingin ketahui terkait BPKRI, terutama untuk bahan laporan magang saya. Dan menurut saya ini website yang bagus. Kenapa? Karena pertama ada buku panduannya yang dapat diunduh, dan yang kedua tentu saja tidak membingungkan. Yang ketiga sesuai dengan kebutuhan saya. Yang keempat, setelah saya registrasi dan mendapatkan akun dan melakukan pengajuan, saya tidak bingung dan bimbang apakah ini sudah benar-benar masuk atau belum pengajuan saya, karena ternyata EPPID ini terintegrasi langsung nyambung ke email saya. Jadi saya mendapatkan konfirmasi bahwasanya saya sudah melakukan pengajuan pada tanggal sekian di jam sekian. Jadi saya merasa tenang, tinggal menunggu jawaban informasi yang diberikan, dan responnya pun tidak lama, yaitu hanya 2 hari saja.
Selanjutnya, pengalaman saya menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Tentu aplikasi Peduli Lindungi ini menurut saya sangat bermanfaat, apalagi aplikasi ini hadir di tengah-tengah masa pandemi, di mana harus minim interaksi, tapi dengan adanya aplikasi ini, kita dapat mengetahui kita berada di lokasi yang aman atau tidak, apalagi untuk saya yang saat itu sedang magang di Jakarta dan juga bolak-balik ke Depok, PP, saya perlu mengetahui bagaimana kondisi lingkungan saya, apakah mengancam saya, apakah apa yang harus saya siapkan ketika saya berada di lingkungan yang seperti itu. Selanjutnya saya juga dapat mendapatkan informasi hasil sertifikat saya yang dapat saya gunakan untuk prasyarat menggunakan pelayanan publik di sana. Jadi itu teman-teman yang dapat saya sampaikan mengenai jawaban ujian tengah semester Governansi Digital dan juga informasi dan wawasan yang dapat saya sharing. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.